Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuahajah lagi, bertatap wajah lagi, berjumpa lagi di channel Sang Pendosa YouTube Bang Arman ASN. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, selawat serta salam kita junjungkan kepada manusia yang maha agung, manusia yang sempurna, manusia yang suci, manusia yang tidak ada salah dan dosanya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah dan selalu mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, hari ini, sore ini abang kedatangan tamu abang dari Cikarang ya Budi ya, dengan ibu siapa? Suryatun, Bu Atun ya, dengan Bapak Pak Sarino. Jadi ini kisah nyata real ya. Kebetulan kita tetap berpikir positif ya, tapi terkadang menurut cerita ibunya ini, bapaknya sering terjadi kayak seperti suka bengong ya, suka bicara sendiri, kadang suka sedih sendiri ya. Ya, kalau bisa bicara kita ini tetap positif ya. Ya, bisa kalau bicara di medis bisa jadi bapak ini depresi ya. Tapi kalau ke spiritual, ke non medis, padi ini sifatnya kenanya itu penyakit bukan santet, kenanya guna-guna. Karena abang tidak perlu jabarkan lebih jauh, santet sihir itu ada pelet, santet, teluh dan guna-guna. Tapi kalau padi, kalau bicara ke non medisnya guna-guna, karena akal pikiran yang dirusak kalau guna-guna. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak sadar. Tapi kalau kita bicara non medis, tapi kalau bicara medis, bapak ini depresi berat. Tapi abang pribadi sendiri, ini hanya rahasia abang pribadi menilai siapa beliau. Tapi abang berpesan kepada siapapun oknum yang merusak rumah tangga kalian, abang terdepan, abang garda terdepan. Janganlah kalian siapapun oknum tersebut merusak rumah tangga orang. Ya, kalau mau bermain halus silakan, monggo sama abang pribadi, karena beliau abang sudah anggap saudara abang dan jamaah abang. Abang buka wadah syariat dan abang buka di rumah majelis selawat dan zikir ASN. Semoga siapapun oknum tersebut yang menonton ya, sadarlah, tobatlah sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat ya Bude ya. Jangan pernah merusak rumah tangga orang. Abang tidak punya apa-apa. Abang cuma punya Allah dan Rasulullah. Kalau kalian mau bermain sama abang silakan. Karena abang berprinsip hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, Allah tempat memohon pertolongan. Allah segala-galanya. Tapi dengan edukasi ini, kisah nyata, bapak berapa kali sering hilang, meninggalkan rumah. Sudah kejadiannya berapa kali? Coba Bu Atun ceritakan sedikit kepada teman-teman Bu Atun. Gak apa-apa sama bapak. Nah, itu. Udah nggak gitu, ada berkamera, nggak apa-apa. Dan itu dari tahun 2000. Tahun 2000. Itu bapak sering kabur dari rumah hilang. Iya. Kadang-kadang pulang. Nggak pulang kalau nggak dicari. Oh gitu. Kalau dicari, enggak, kalau udah ketemu saya mah udah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Pulang. Enggak, kalau ini nggak kayak gitu. Tahu-tahu pergi. Kita kalau udah ketemu, ya balik lagi kayak orang nggak punya masalah. Gitu ya. Tapi Bude nggak apa-apa ya, ini abang masukkan ke YouTube ya. Ini buat edukasi ya, buat cerita, buat pengalaman ya. Ya Pak De ya, nggak apa-apa. Di sini sih abang bukan mau membuka aib, tidak, itu rahasia pribadi. Tapi di sini Bude Atun, Pak Bude atau Ibu Atun ini merasa ada ganjalan ya. Kok kenapa suami saya begitu terus ya? Iya, perubahannya. Cerita ke kamera Bude. Perubahan itu tahun 2000 itu langsung berubahnya, berubah drastis. Sama saya itu udah benci, nggak mau
tapi diajak bisa nggak mau. Hmm. Gitu. Ada apa? Nggak, kayak nggak wajar. Padahal udah dari dulu ya, saya udah bilang ini aneh, ini nggak wajar. Gitu. Lihat di kamera. Nah, Jadi apa sih namanya? Kalau yang sekarang kan edukasi NPD, kayak saya jadi bingung. Apa ini benar? Apa sih namanya? Makanan NPD yang sifatnya kayak gitu. Suka sama perempuan atau suka pergi, suka apa sih namanya ninggalin tanpa pesan, bikin saya bingung. Gitu. sudah sering ya. Dan kayak gitu. Terus Terakhir ini. terakhir ini ya. Ini kejadian ini sudah pergi berapa minggu ya? Seminggu hari Sabtu. Seminggu ya. Coba Dalam Putih, 1 tahun ini udah 4 kali. udah 4 kali. Ini yang lebih parah banget ya ini. Yang sekarang ya. Tapi kemarin sempat abang melihat video-videonya Pak Ade, kadang-kadang kalau di rumah suka nangis sendiri. Ya suka kalau sedih. saya ini tuh kayak gitu, kayak tantrum gitu. Iya. Terus Bude, ceritakan kepada netizen atau sahabat-sahabat kita di YouTuber dimanapun berada. Bude ini akhirnya sempat katanya dulu sempat ada saran untuk bersyariat dan ikhtiar ya. Iya sering, Ya. sering. Makanya saya itu bingung sampai saya ke psikolog segala. Kemarin belum lama saya ke psikolog. Kata saya apa saya yang gangguan jiwa, apa saya yang beliau kan selalu ngejelekin saya di mana-mana, kalau ketemu orang istrinya mama lah, yang jelek lah, yang begini gitu, selalu ngejelekin saya. Apa saya yang jelek? Jadi selalu cari-cari, justru saya cari-cari kesalahan saya, apa salah saya itu apa? Sedangkan saya nggak pernah kemana-mana, nggak neko-neko, kerja di luar aja nggak pernah. Jadi intinya yang Bude rasakan, Bapak ini ada sesuatu keganjalan yang tidak bagus ya. Maksudnya nggak wajar ya. Nah, terus Bude ceritakan sedikit aja itu pribadi, yang penting alhamdulillah Pak Ade ketemu. Nah, ceritakan sedikit ketemu abang ini di mana? Coba lihat kamera. Ketemu Bang Arman tuh di TikTok. Pagi-pagi saya ketemu, yang karena beliau bilang gratis, ya udah saya langsung ke sini. Itu hari apa kemarin ya? Langsung ke sini minta tolong, terus ya dikirim. Alhamdulillah katanya, saya juga kan nggak tahu, cuma dikirimin kemarin Bang Arman sikit, tapi semalam katanya bapaknya mimpi, terus kepikiran pengen pulang. Ya. Dan tadi siang saya jam 11 itu ada saudara yang posisinya di Depok sana ngabarin, Mbak, nih Om Sarino ada di sini katanya gitu. Oh iya, dari kapan? Dari udah 2 hari kemarin. Gitu. Oh ya udah kalau gitu saya langsung aja ke sana, daripada berubah pikiran. Kan memang biasanya seperti itu, kalau ketemu saya pasti dulu pasti jadi kurang. Jadi begini, para penonton semua, sahabat abang dimanapun anda berada. Jadi ketika 2 hari yang lalu, Bude ini melihat abang live di TikTok. Iya. Live di TikTok, dan abang di TikTok live abang room abang tidak pengecekan hotdown. Ya, itu abang room abang di TikTok itu memberikan amalan-amalan. Ya, Nah, nggak tahu kenapa Ibu Atun melihat abang live TikTok itu langsung tersentuh hatinya, menghubungi abang. ya. Penasaran, betul nggak konsultasi gratis, datang gratis? Ya. Abang sempat nggak percaya beliau itu mau datang ke tempat abang. Ternyata beliau betul-betul abang selesai live, sorenya datang Ya. konsul sama abang. Nah, dia meminta tolong sama abang bagaimana bisa ada jalan solusi bisa menarik atau menemukan seorang suaminya. Nah, begitu dia mengirimkan foto, abang cuci fotonya. Malamnya abang mohon kepada Allah dengan ritual abang berzikir, berselawat. Alhamdulillah baru malam dikerjakan. Siang ini mendapatkan kabar. Ya, tapi ingat, untuk sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, ini bukan karena abang, ini bukan karena abang, ini semua biiznillah. Ini biiznillah atas izin Allah dan kepercayaan Bu Atun untuk mendoakan alhamdulillah. Wasilahnya dari Bang Arman. Wasilahnya dari abang-abang nggak bisa apa-apa. Tapi jujur, memang kita hidup itu harus ikhtiar. Hidup kita harus butuh syariat. Karena dalam kehidupan kita tanpa ikhtiar, hidup kita tanpa syariat kita kosong. Karena biar bagaimanapun kita hidup butuh doa,
butuh doa dengan siapapun, terutama kepada orang tua kita. Ridho Allah, ridhonya orang tua. Itu pesan dari Abang. Jadi kita berwasilah boleh ke dokter, boleh ke spiritual, ya kan, boleh ke kantor polisi, boleh kantor pertanahan. Memang Allah Maha Adil. Nabi diberikan mukjizat, wali diberikan karomah, manusia diberikan maunah. Contoh, kita mau bangun rumah, ikhtiarnya kemana? Ke toko bangunan, bukan ke tukang somai. Betul nggak, Bang? Ya, ini ada lagi satu orang nih lagi duduk, ya kan? Nah, jadi kita pengen beli tanah, urusannya ikhtiarnya kemana? Ke kantor pertanahan, kan begitu. Nah, kita mau ikhtiar kemanapun boleh, ya, hanya wasilah, ya. Tapi orang terkadang punya pemikiran itu pendek. Jangan percaya lu sama dukun, jangan percaya lu sama ini. Hei, ingat, dukun artinya duduk tekun. Nggak semuanya dukun nipu, nggak semuanya dukun cabul. Paham? Ingat, di zaman dulu belum ada dokter. Mohon maaf nih kalau Pak Dokter, Bu Dokter nonton, nggak apa-apa. Ini edukasi. Abang hanya memberikan suatu pemahaman sedikit. Dulu tidak ada dokter. Ketika orang mau hamil datangnya kemana, Bude? Dukun opo? Dukun beranak. Benar nggak, Pak De? Orang mau disunat datangnya ke bengkong, adalah dukun sunat. Makanya tidak semuanya dukun jelek, tidak semuanya. Kalau ada dukun nipu, ganda uang, ya, dukun nyabul, itu oknum, tidak semuanya. Contoh kalian nih yang nonton tukang bakso, ketika ada yang jual bakso pakai daging tikus, nggak semuanya tukang bakso jual daging tikus. Pecel lele, orang buka warung makan, ya, miara tuyul, misalkan. Tidak semuanya warung makan seperti itu. Makanya kita jadi manusia jangan sok suci, manusia jangan merasa hebat. Ajaran leluhur harus waras asih, harus kasih sayang. Jangan pernah merasa bisa, bisalah merasa. Jangan merasa pintar, pintarlah merasa. Jangan merasa kuat, kuatlah merasa. Pertahankan ajaran leluhur kita. Kita tidak perlu mengaku-ngaku siapa kita. Yang hal terpenting, kita harus menjaga marwah leluhur, menjaga wali-wali, apa yang diajarkan mereka, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, bukan mengkafir-kafirkan, bukan, karena hak kebenaran, hak kesalahan hanya Allah yang menilai, bukan manusia. Boleh kita menyampaikan, tapi tidak boleh memaksa. Alhamdulillah, ini sekedar edukasi. Mau baiknya diambil, silakan. Tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Alhamdulillah, begitu Bu Atun berwasilah bersariat ke Abang, cuma minta tolong Bang Arman, tolong bantu doa agar saya bisa menemukan suami saya. Dan ketika ketemu, kita doakan Pak Sarino jauh lebih baik, ya Pak De. Nah, Pak De jangan banyak berpikir, ya, dekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, banyak membaca selawat, dan Abang doakan setiap kejadian-kejadian apa yang dialami sama keluarga Bu Atun dan keluarga Pak Sarino ini menjadi wasilah, ini menjadi keberkahan. Kita tidak tahu ada rahasia di balik rahasia Allah, dan Abang doakan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah merasa kehilangan harta, jabatan dan yang lain-lain, Allah ada rahasia lain. Karena Allah tidak mau kemauan kita, tapi Allah tahu kebutuhan kita. Ya, pokoknya intinya apabila yang menonton ini ada oknum yang membenci, misalkan umpama contohnya ada yang membenci rumah tangga kalian, saya Al-Fakir sang pendosa, Bang Arman ESM garda terdepan. Mau main santet-santetan, mau main guna-gunaan, teluan silakan. Tapi Abang tidak menuduh, hanya mencurigai dan menutur kata-kata dari pasien Abang, dari Bu Atun. Ini nggak wajar. Tapi semoga ini semua ada rahasia di balik rahasia Allah. Kita berpikir positif, Pak De, Bu De. Ya, berpikir positif, hasilnya positif. Berpikir negatif, hasilnya negatif. Mungkin sebelum Abang tutup,
Bude mungkin ada kesan-kesan untuk netizen, untuk siapapun penonton dimanapun berada, mungkin bisa menceritakan sedikit banyaknya Bude tentang kejadian ini. Tolong sampaikan Bude. Iya, saya tuh sebetulnya kalau untuk kecurigaan di situ udah lama ya. Kalau kejadiannya itu kelihatan adanya itu tadi tahun 2000. Cuman kan saya ini takut berbuat sirik, takut nanti terjerumus apa yang ya pokoknya takut aja gitu. Saya orangnya pakai ilmu, jadi saya nggak tahu harus kemana. Kebetulan kemarin lihat TikTok, kok di situ saya lihat nggak ada kodam, nggak ada harus bakar temennya, nggak ada harus begini begitu, cuman hanya kita pakai ayat-ayat Al-Quran, sholawat, zikir, udah di situ jadinya oh mungkin ini jalan saya gitu. Kebetulan ini bapaknya lagi nggak di rumah, keluar dari rumah pergi dari yang satu, jadi saya bingung saya harus apa, saya jalankan sendiri sudah. Terus ada yang saudara bilang ikhtiar, udah ikhtiar saya harus kemana, saya tuh harus kemana, nggak tahu harus kemana, karena emang nggak tahu, takut juga, takut terjerumus dengan Perbuatan syirik. Iya, perbuatan syirik, menduakan Allah gitu. Setelah lihat Bang Arman live, di situ kok metodenya zikir, asma Allah, sebut nama Allah, sholawat. Nah di situ saya Bang Arman, makanya langsung saya telepon, ya udah, saya langsung saya mau ke situ aja. Saya orangnya kalau hanya lewat telepon doang nggak yakin. Jadi mendingan saya ketemu aja. Ya, jadi Bude sebelum ketemu Abang pernah menemukan suatu oknum, ya suatu oknum spiritual. Gak ketemu, cuma lewat telepon ya. Selalu hodam. Ya, Sebenarnya dikasih apa sih namanya, pegangan, dikasih ini, dikasih itu. Nah, saya mau karena ya takut. Sebenarnya minyak, gelang, tasbih, air, garam itu menjadi wasilah. Boleh-boleh saja, tapi ingat jangan sampai syirik kepada Allah. Minyak, air, garam hanya sebagai media. Yang hebat ayat-ayat Allah dan selawat Nabi. Kalau kita kembali ke surat Al-Isra ya Pak De, ya, yang berbunyi Allah berfirman wa nunajilu minal Qur'an wa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran kuciptakan ayat-ayatku, kata Allah, kuciptakan sebagai sifat, sebagai obat. Al-Quran diciptakan Allah mengatakan kuciptakan Al-Quran ayat-ayatku sebagai sifat, sebagai obat. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya beriman? Yang yakin kepada Allah, ainul yakin, yang yakin kepada Allah. Jadi pesan dari Abang, hodam itu pendamping, hodam itu penjaga. Ya, tapi Abang berarti nggak percaya hodam? Percaya, karena hodam mempunyai kekuatan, tapi jangan pernah dijadikan kekuatan. Jangan sampai kita syirik kepada Allah. Boleh nggak Bang kita pakai pusaka? Boleh, tapi dianggap dijadikan seni budaya. Ya, karena itu wajib kita pertahankan. Jangan sampai ajaran atau seni budaya kita diambil negara lain. Kan sudah banyak terbukti, ya kan? Nah, jadi hodam itu artinya pendamping, penjaga. Kenapa kita mau dicek-cek hodam kita? Kita setiap hari melihat hodam. Istri kita hodam, suami kita hodam, anak kita hodam. Karena hodam artinya penjaga, pendamping. Ya, makanya di konten di rumah abang tidak pernah pengecekan hodam atau aura. Ya, itu pribadi. Ya, yang hebat ayat Allah dan selawat. Ya, karena hodam ada yang berbentuk jin, hodam ada yang berbentuk binatang, hodam ada yang berbentuk wali-wali Allah termasuk nabi dan malaikat. Kalau mau punya hodam yang baik, hodam yang positif, perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan selawat. Karena ayat-ayat Allah dan selawat Nabi dijaga beribu-ribu malaikat dan wali-wali Allah. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya Abang dibukakan pintu maaf apabila dalam edukasi ini ya menyinggung perasaan pihak manapun. Ini sekedar edukasi, ini sekedar tontonan, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa.
kita doakan keluarga Pak Sarino dan keluarga Bu Atun kembali lagi seperti dulu kala. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang paling utama sakinah, Pak De. Ya, kalau mawaddah warahmah belakangan deh. Kalaupun memang harus diciptakan dalam rumah tangga. Apa sakinah? Ketenangan. Karena dengan tenang kita pasti senang. Kalau kita memilih senang, belum tentu kita tenang. Carilah kesenangan. Salah, harus mencari ketenangan. Karena dengan tenang pasti senang. Kalau senang belum tentu tenang. Bagaimana Pak mencari ketenangan? Banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan terus berbuat baik kepada siapapun. Cintai orang tuamu, cintai mertuamu, cintai Allah, cintai Rasulullah, sayangi gurumu, hidupmu tidak akan pernah susah. Insya Allah kamu bahagia dunia maupun akhirat. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Atun, terima kasih banyak Pak Sarino. Ya, semoga edukasi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Abang izin pamit, apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih banyak kekurangan dari abang pribadi. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika beliau minta doa kepada abang sih nggak bisa apa-apa. Abang syariatin tadi malam, waktunya 2 hari ya. Ya, kemarin hari apa tah pokoknya. Ini hari apa sih? Minggu kan? Senin. Saya tuh kesini hari Sabtu. apa ya? Sabtu saya kesini, saya dibekelin air rupiah. Saya di rumah saya kerjain sholawat, pokoknya zikir, pokoknya saya sholat, saya baca. Sekarang mah kemarin ini maghrib kan di telepon tuh, dan di telepon tuh lagi zikir tuh. Ya, amalan-amalan yang abang kasih ya. Pokoknya saya zikir tuh habis maghrib, terus saya sholawat harian sampai isya, sampai isya saya sholat isya, baca Al-Quran, saya terusin lagi zikir. Dan malamnya abang videokan bahwasannya nih abang diberikan amanah, abang videokan foto Pak D, ya Pak D ya, Bude ya, abang ritualin, abang kirim ke Bude, insya Allah atas izin Allah Bude akan ketemu Bapak. Alhamdulillah dengan waktu 2 hari ya Bude ya, 2 hari beliau bisa menemukan bapaknya kembali dengan izin Allah, dengan ayat Allah dan selawat. Ya, itulah ritual-ritual abang yang abang lakukan tanpa menggunakan modal. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.